Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizman Arif dari Forum News Network. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini, hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 adalah hari terakhir untuk pendaftaran calon kepala daerah. Tentu saja termasuk ini juga untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Dan sejak kemarin sore itu beredar luas informasi bahwa Anies Baswedan itu akan didaftarkan sebagai calon gubernur itu oleh 4 partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, ini partai yang punya kursi di DPRD DKI Jakarta, karena mereka ini memiliki 10 kursi dan dari kalau total dari suara mereka yang diperoleh pada pemilu legislatif lalu, yakni 7,8%. Artinya sebenarnya PKB sendiri itu memenuhi syarat untuk mengusung Anies Baswedan berdasarkan peraturan baru atau putusan baru dari Mahkamah Konstitusi, yakni putusan nomor 60. Nah, di luar PKB itu ada 3 partai lainnya, yakni partai yang tidak memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta, yakni Partai Buruh, kemudian Partai eh, Hanura, dan juga Partai Umat. Nah, tidak jelas Anies itu akan dipasangkan dengan siapa saja ya. Ini tapi kalau kita lihat flyer yang menyebar di media sosial ini kita bisa melihat bahwa hanya ada wajah Anies dan kemudian ada itu menata Jakarta dan logo dari 4 partai itu. Nah, ini em, saya mendapat banyak sekali pertanyaan soal ini. Benarkah itu yang terjadi, begitu ya? Saya sendiri terkejut ketika dikirimi berita itu dan seperti biasa saya tentu saja kemudian mencari informasi kanan kiri termasuk juga menyimak pemberitaan-pemberitaan resmi yang muncul di media online. Ini tentu saja kenapa saya sebut mengejutkan karena sesungguhnya kemarin itu kan di KPU di Jakarta sudah ada yang mendaftar, ada 2 pasang calon yang mendaftar. Pertama adalah pasangan Pramono Anung dengan Rano Karno yang diusung oleh PDIP. Ini kan berarti eh, memastikan bahwa Anies Baswedan yang semula itu akan diusung oleh PDIP dipasangkan dengan Rano Karno itu ya batal diajukan oleh PDIP. Sementara pada siang harinya itu pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu juga sudah didaftarkan ke KPUD Jakarta. Bahkan ini kalau pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu diusung oleh 13 partai. Semula itu ada dikabarkan 15 partai. Ternyata ini hanya 13 partai yang terdiri dari 10 partai yang mempunyai kursi di DPRD Jakarta dan 3 diantaranya bukan partai yang tidak memiliki kursi di Jakarta. Dan ini adalah benar-benar ini adalah Kim plus utuh ya, karena kan ini Ridwan Kamil itu adalah kader Golkar, kemudian Suswono PKS. Jadi yang mengusung di luar Golkar dan PKS adalah Gerindra, Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, kemudian PKB ya, dan kemudian juga Nasdem. Eh, dan ada 2 partai non parlemen tapi punya kursi di DPRD DKI Jakarta, yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Perindo. Ini masing-masing punya 1 kursi. Sementara yang non partai itu adalah Partai Garuda, PBB, dan Gelora. Jadi dari situ saja kita sudah tahu bahwa sudah tidak ada lagi partai yang tersisa yang bisa mengusung Anies Baswedan. Kenapa? Karena semula kan seperti kita ketahui sebelum adanya putusan MK nomor 60 itu bahkan PDIP saja itu tidak bisa maju mengajukan calon atau mengajukan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur karena jumlah kursi PDIP itu kan 15 kursi dan itu kalau dihitung hanya sekitar 14% koma sekian begitu ya. Jadi artinya tidak memenuhi ambang batas 20% kursi atau 25% dari jumlah suara. Tapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang hanya untuk Jakarta ini syaratkan 7,5% total suara tanpa memperhitungkan kursi, ada punya atau tidak punya kursi itu bisa mengajukan asal memenuhi syarat partai atau gabungan partai yang perolehan suaranya 7,5%, maka dia bisa mengajukan sendiri.
calon, yakni mengajukan pasangan sendiri, calon gubernur dan calon wakil gubernur. Jadilah kemudian PDIP itu lolos dari lubang jarum dan punya hak untuk mengajukan pasangan sendiri yang pada waktu itu memang sesungguhnya adalah Anies Baswedan yang akan diajukan menjadi calon gubernurnya. Tapi lihat perkembangan yang sangat dramatis, terjadi tarik-menarik luar biasa di internal PDIP, terutama kubu pendukung Ahok dan eh, kubu yang mendukung Anies Baswedan, kemudian akhirnya dipilih eh, figur jalan tengah yakni Pramono Anung, yakni Menteri Sekretaris Kabinet yang juga kader PDIP. Jadi sebenarnya secara aturan ya ini sudah tidak mungkin lagi Anies Baswedan itu maju menjadi calon gubernur Jakarta. Ini tutup buku lah untuk Anies Baswedan. Dan ini memang kemarin kalau kita simak di media sosial peristiwa kemarin itu bahwa dipastikannya Anies Baswedan tidak bisa maju pilkada karena tidak mendapatkan tiket dari partai politik ini ya ini menjadi hari patah hati eh, nasional begitu ya. Banyak sekali pendukung-pendukung Anies yang menolak untuk menghadapi realitas ini. Dan saya mendapat banyak pertanyaan, dan seperti biasa di era sekarang itu pertanyaannya bukan hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga berasal dari sahabat-sahabat pendukung Anies Baswedan yang ada di luar negeri. Jadi kalau Anda lihat misalnya ada yang sudah pasrah, misalnya ini membuat semacam pantun gitu, pokok apapun yang terjadi, pokoknya Anies Baswedan itu tetap pilihan di hati ya. Semacam itulah kan ya, pantun-pantun semacam ini mereka yang sudah realize menyadari bahwa Anies itu tidak bisa maju lagi. Tapi banyak juga yang menolak untuk melihat realitas bahwa Anies Baswedan tidak bisa maju. Mereka masih tetap menyimpan harapan bahwa Anies Baswedan itu bisa maju. Dan ini rupanya karena memang perkembangan politik kemarin itu sangat dinamis dan sebelumnya kan kita mendengar kabar bahwa calon pasangan wali kota dan wakil wali kota di Tangsel itu batal maju, yakni calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga sebagian dari anggota Kim Plus Ahmad Riza Patria, ini ketua DPD Partai Gerindra yang juga mantan wakil gubernur Jakarta, mantan wakilnya Anies yang berpasangan dengan komedian Marcel Widianto gitu ya. Dan secara mengejutkan Ahmad Riza Patria menyatakan mundur. Dan kemudian mereka mengalihkan dukungannya kepada calon petahana yakni Benyamin Daphni dan kemudian yang berpasangan dengan Pilar Saga. Pada waktu itu setelah muncul kabar bahwa Ahmad Riza Patria itu mundur, muncul spekulasi bahwa Ahmad Riza Patria itu akan kembali ke Jakarta, dia menggantikan posisi dari Suswono dari PKS. Ini kenapa muncul berita semacam itu? Karena memang seperti saya sebutkan tadi perkembangan politik kemarin sangat cepat. Ada perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya di Jakarta tapi ada di Banten dan di Jawa Barat yang ini menyiratkan bahwa koalisi Indonesia Maju Plus itu sebenarnya sudah tidak kompak lagi atau sudah berantakan lah tepatnya begitu. Dan sesungguhnya ini juga harusnya bukan hal yang mengejutkan karena Gerindra sendiri memberi isyarat seperti dikatakan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bahwa tidak ada kewajiban untuk partai-partai politik yang tergabung dalam Kim Plus itu tetap bersama-sama dalam pilkada. Dan hal yang sama juga kemudian ditegaskan lagi oleh Pak Prabowo ketika menyampaikan pidatonya dalam Kongres Partai Amanat Nasional yang dia juga menyatakan bahwa tidak ada keharusan misalnya PAN itu harus terus bersama-sama dengan Gerindra di koalisi di berbagai pilkada. Dan itu kan juga kita menyaksikan drama bagaimana Airin ini Rahmidiani ya ini kader Golkar dari yang mantan wali kota Tangerang Selatan itu kan kemudian dia memutuskan untuk tetap maju bersama dengan PDIP meskipun mandatnya atau rekomendasinya dari Golkar sudah dicabut. Dan selang sehari setelah pasangan Rahmidiani dengan Ade Sumardi ini ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Banten itu diumumkan oleh DPP PDIP sebagai calon wakil gubernur Banten itu sehari kemudian ternyata Partai Golkar itu mengumumkan bahwa mereka mengusung kembali dan atau rekomendasi dari Airin yang sudah dicabut itu dikembalikan. Jadi kemudian pasangan Airin dan Ade ini secara resmi diusung oleh Golkar dan PDIP. Dan dengan begitu berarti kan Golkar meninggalkan Kim Plus yang sudah memutuskan untuk mengusung kader Partai Gerindra yakni Andra Soni berpasangan dengan kader PKS yakni Dimyati Natakusuma. Makanya kemudian Dimyati Natakusuma menyebut bahwa mereka itu diprank oleh Golkar.
Sementara di Jawa Barat itu PKS dan Nasdem itu juga kemudian memutuskan untuk mengusung sendiri calonnya, yakni pasangan dari presiden yang terdiri dari Presiden PKS Ahmad Saihu berpasangan dengan putra Presiden Habibie Ilham Habibie. Ini diusung oleh PKS dan Nasdem. Artinya mereka ini akan berpasangan dengan calon yang digadang-gadang oleh Koalisi Indonesia Maju Plus Deddy Mulyadi ini yang merupakan kader Gerindra ya. Dari situ saja kita sudah tahu artinya kemudian mereka partai-partai yang semula mendukung apapun yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, termasuk dalam hal ini adalah para kader-kader Gerindra yang akan maju di berbagai pilkada, mereka sudah balelo begitu. Artinya ya wajar kalau kemudian karena PKS juga sudah meninggalkan Gerindra di Jawa Barat, maka posisi wakil gubernur di Jakarta itu diambil alih kembali oleh Gerindra. Dalam hal ini akan diisi oleh Ahmad Riza Patria. Tapi kan kemudian soal ini dibantah dan kita tahu kemudian pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu tetap didaftarkan dengan 13 partai tadi yang saya sebut mendukung pasangan RK dan Suswono itu. Jadi secara hitung-hitungan politik itu Anies sudah tertutup kemungkinan itu. Nah, tapi gimana ceritanya kok kemudian muncul informasi bahwa Anies itu kemudian maju diusung oleh 4 partai tadi termasuk PKB. Saya kira ini mungkin berkaitan dengan tadi tuh adanya perubahan-perubahan konstelasi yang sangat cepat. Saya membaca pernyataan dari Wakil Ketua Umum PKB Jazil Fawaid. PKB kata dia itu yang membuka peluang untuk mengubah dukungannya terhadap Ridwan Kamil dan Siswono. Tapi pada waktu itu dia menyampaikan catatan bahwa dukungan dari PKB itu akan berubah kalau Gerindra juga berubah. Karena sejak awal memang keputusan politik dari PKB ini akhirnya mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu cukup unik karena seperti dikatakan oleh Sekjen PKB Hasanuddin Wahid pada waktu itu dia menyebutnya bahwa mereka itu mendukung calon yang diusung oleh Gerindra gitu ya menyebutkannya gitu. Sementara Jazilul Fawaid itu juga menyatakan bahwa karena mereka ini berkoalisinya dengan Gerindra gitu. Jadi jelas ini semacam upaya dari PKB untuk menunjukkan bahwa mereka itu tetap bukan bagian dari pendukung rezim Jokowi begitu. Dan juga sudah lama beredar rumor dan saya kira bukan hanya rumor tapi memang ada pemikiran dari PKB itu untuk tetap mengusung Anies Baswedan dan mereka pada waktu itu sedang mencari celah bagaimana caranya untuk mengusung Anies Baswedan tapi kepemimpinan dari PKB itu tetap selamat ada di tangan Muhaimin Iskandar karena apa? Karena ada ancaman dilakukan kudeta oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang meskipun tidak ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi, tapi kalau kita menyimak pertemuan-pertemuan antara Presiden Jokowi dengan PBNU di Istana, ya itu menunjukkan bahwa rencana PBNU mengambil alih PKB ini didukung oleh Istana atau malah lebih tegasnya banyak yang mencurigai sebenarnya Pak Jokowi itu ada di balik rencana PBNU untuk mengambil alih PKB. Mengapa? Karena punya satu kepentingan kalau sampai tidak diambil alih oleh PBNU gitu nantinya ini dari sisi kepentingannya Pak Jokowi, maka PKB itu akan digunakan oleh Muhaimin untuk mengusung Anies Baswedan itu ya. Dan Anies Baswedan ini kan benar-benar jadi musuh bebuyutan dari Pak Jokowi dan jangan sampai dia bisa maju ke Pilkada Jakarta karena kalau itu terjadi itu akan membahayakan kepentingan politik dinastinya yakni soal Gibran yang akan maju pada Pilpres 2029. Artinya kalau Anies maju dan peluangnya untuk terpilih menjadi Gubernur Jakarta itu sangat besar, makanya itu akan membahayakan Gibran pada Pilpres 2029. Jadi itu dari sisi kepentingannya Pak Jokowi, sementara dari kepentingannya PBNU itu lain lagi. Ini memang konflik yang sudah cukup lama. Tapi kalau kita menyimak kisruh antara PKB dan PBNU itu dipicu sebenarnya keputusan dari DPR untuk membuat hak angket pansus haji ini, membuat pansus hak angket haji. Dan pada waktu itu kan Ketua PBNU Yahya Stakuf menyatakan bahwa mengapa Menteri Agama ini yakni Yakut Khalil Qomas ini diincar oleh pansus haji yang dimotori oleh PKB begitu narasinya ya karena ini dia adalah adik dia gitu ya adiknya Yahya Stakuf adiknya Ketua PBNU jadi memang ini jadinya masalah menjadi personal jadi ya baik Pak Jokowi maupun PBNU yang diketuai oleh Yahya Stakuf punya kepentingan di situ begitu. Nah, setelah kemudian muktamar PKB itu berhasil mulus dan kemudian Muhaimin Iskandar kembali
terpilih menjadi ketua umum dan secara mengejutkan dan sangat cerdik dia memasang Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Suro, maka sebenarnya orang menyimpulkan sudah aman dong posisinya dari Caimin. Dan karena itu kemungkinan besar dia akan kembali mencalonkan Anies Baswedan gitu. Tetapi yang mungkin luput dari perhatian para pendukung Anies, karena mungkin karena harapan yang sangat besar itu bahwa sesungguhnya Caimin ini ya belum sah sebagai ketua umum karena masih ada satu proses lagi, ada tahapan lagi yang sangat krusial dan penting di Indonesia ini, apalagi di era Jokowi, yakni pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Artinya apa kalau kemudian Muhaimin itu tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM karena ada calon lain atau ada ketua umum PKB baru yang mengklaim bahwa mereka yang resmi karena kan PBNU itu akan menggelar muktamar ulang atau muktamar tandingan lah itu pada bulan September nanti, maka ya peluang eh, Caimin untuk dikudeta itu juga semakin besar gitu ya. Dan perlu dicatat juga sebelum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu ya PKB yang dipimpin oleh Caimin tidak bisa mendaftarkan pasangan dari siapapun lah, apakah Anies ataukah Caimin sendiri gitu ya. Karena sebelumnya disebut-sebutkan bahwa akan dipasangkan dengan Anies dan Caimin karena Caimin ini kan sekarang ini meskipun dia tetap menjadi ketua umum PKB tapi dia sudah tidak punya posisi sebagai jabatan publik lagi gitu ya. Karena dia tidak ikut dalam pilkada. Kan kalau sekarang ini jabatan Caimin adalah wakil ketua DPR begitu. Makanya dia sebaiknya juga tetap punya jabatan publik. Jadi pas kalau dipasangkan dengan Anies sebagai wakil gubernur Jakarta gitu. Tetapi yang publik lupa bahwa ada semacam aturan yang cukup jelas itu yang juga ditegaskan oleh KPUD bahwa partai-partai politik yang sudah mendaftarkan calonnya itu tidak boleh lagi mencabut dukungannya. PKB itu kan sudah menjadi partai pengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi tidak mungkin dicabut lagi. Karena itu, saya kira lebih tepatnya flyer-flyer yang bermunculan bahwa Anies itu akan didaftarkan ke KPU di Jakarta hari ini, saya kira itu kalau kita sebut hoax ya mungkin terlalu berlebihan ya. Tapi saya kira ini cuma harapan yang tetap membuncah itu karena mereka ini para pendukung Anies Baswedan itu kan sangat kecewa yang saya sebut tadi sebagai hari patah hati nasional karena Anies Baswedan itu tidak bisa maju di pilkada pada tahun 2024 ini. Jadi mungkin masih harus menunggu sampai tahun 2029 lagi nanti kalau mau mendaftarkan itu pun kalau situasi politiknya itu berubah begitu ya. Kenapa? Karena kalau kemudian tetap PKB mendaftarkan dia akan kena aturan dia bisa didiskualifikasi oleh KPUD begitu. Jadi begitu ya kira-kira penjelasannya kalau ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan benarkah Anies Baswedan akan didaftarkan itu. Nah, ini kalau dari sisi partai politik yang punya kursi di DPRD Jakarta. Bagaimana dengan kemungkinan Anies itu diusung oleh partai-partai non kursi di DPRD Jakarta? Karena kemarin kan kita juga membaca itu pernyataan dari Ketua DPD Partai Hanura, yakni Jafar Bajeber yang menyatakan bahwa kalau Anies tidak diusung oleh PDIP maka dia akan mencarikan jalan keluarnya. Dan kepada wartawan juga dia menyatakan masih ada 8,1% kursi itu yang bisa digunakan untuk mengusung Anies Baswedan. Kalau ada 8,1% kan berarti lebih dari syarat 7,5%. Saya mencoba mencari-cari datanya seperti apa, dari mana sih peluangnya Anies itu tetap bisa lolos untuk diusung pada pilkada kali ini. Kalau kita melihat tiga partai tadi, yakni partai non kursi, Hanura, Partai Buruh, dan juga kemudian Partai Umat, ini jumlah kursinya tidak mencukupi sampai seperti itu. Yang paling besar itu adalah Partai Buruh, itu yang memiliki 1,2%, memperoleh 1,2% suara di Jakarta. Kemudian disusul Partai Umat itu 0,9%. Dan kemudian Partai Hanura itu hanya 0,4%. Jadi kalau digabung tiga partai ini total hanya 2,5%. Ya ini tadi tambahan Hanura dan Partai Umat itu 1,3 plus Partai Buruh 1,2. Jadi total 2,5%. Mereka ini bisa lolos kalau P3 dan Perindo itu bergabung ya karena Perindo ini punya 2,6% dan kemudian P3 itu punya 2,5% suara karena mereka masing-masing punya satu kursi ya di DPRD Jakarta.
Jadi kalau mereka ini digabungkan itu bukan hanya 7,5%, tapi 7,6%. Jadi bisa lolos. Saya nggak tahu kalau yang sampai 8,1 itu dari mana lainnya. Karena partai-partai lainnya saya lihat ini kan semua sudah yang partai non kursi ya itu semua sudah mendukung di Koalisi Indonesia Maju Plus seperti Gelora dan kemudian itu Partai Garuda itu semua termasuk PBB itu semua sudah bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, begitu juga halnya dengan P3 dan Perindo itu juga bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Ingat ya tadi ada 13 partai yang ikut mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi kalkulasinya saya kira kalau mau kita hitung-hitung apakah itu partai yang ada di DPRD Jakarta atau partai yang tidak punya kursi, pintu dari Anies Baswedan itu sekarang secara aturan yang baku itu sudah tertutup. Jadi kalau ada kabar hari ini Anies Baswedan akan didaftarkan ke KPUD, jadi pertanyaan partai mana yang akan mengusung. Kalau tadi disebutkan ada P3 bersama dengan Hanura, Partai Buruh dan juga kemudian Partai Umat, hanya 3 partai yang belum mendaftarkan pasangannya, yakni Partai Hanura, Partai Buruh dan kemudian Partai Umat. Tapi suaranya sekali lagi mereka tidak cukup, hanya 2,5%. Sementara PKB dipastikan itu mereka tidak akan balik badan gitu dan seperti ketika ditanya oleh wartawan Jazilul menyatakan bahwa ya itu kan ada yang ngarep sajalah ya gitu dan saya kira wajar saja. Jadi menurut saya mulai hari ini sebaiknya para pendukung Anies Baswedan itu mulai move on. Dalam jangka dekat saya kira yang perlu Anda timbang-timbang itu akan dikemanakan suara Anda kalau Anda itu tinggal di Jakarta. Saya membaca di media sosial ada yang sudah memutuskan bahwa mereka itu akan golput ya di Jakarta. Ada juga yang mengusulkan pokoknya datang saja tetap ke TPS, tapi dicoblos semuanya. Jadi ya itu jadinya suara tidak sah nanti katanya untuk menunjukkan berapa persen suara yang tidak sah itu. Dan mereka meyakini bahwa suara tidak sah itu kan lebih besar dari para calon yang maju pada pilkada. Karena ada 3 pasang calon setidaknya ya. Dan hari ini rencananya kan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana itu calon perorangan itu calon independen juga akan mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Nah, silakan dipilih apakah Anda kemudian menjadi golput dan saya cuma mengingatkan bahwa golput itu tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan itu paling-paling itu hanya berkaitan dengan kemudian tingkat partisipasi yang rendah dan kemudian itu membuat siapapun yang terpilih itu basis legitimasinya itu sangat rendah apalagi kalau kemudian ternyata suara golput itu lebih tinggi dari perolehan suara si kandidat misalnya gitu ya. Dan ini tapi bukan sia-sia juga. Ini mungkin bisa sebagai apa menunjukkan sikap gitu bahwa mereka tidak setuju terhadap siapapun yang dipilih menjadi gubernur. Kan nanti mungkin akan muncul slogan he is not my governor gitu ya. Dia bukan gubernur kami. Itu itu yang bisa dilakukan. Itu dalam jangka jangka pendek atau pilihannya ya Anda salah satu mendukung di antara 3 kandidat ini, 3 pasang kandidat ini siapa yang menurut Anda itu mudorotnya paling kecil atau kan dalam pemilu itu sebenarnya disebut laser evil ya jadi memilih bukan memilih orang yang terbaik tapi memilih iblis yang paling rendah mudorotnya lah begitu ya. Nah, itu dalam jangka pendek menghadapi pemilu kada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November lagi. Dalam jangka panjang saya kira sebenarnya yang paling menarik itu kalau Anda mendorong Anies Baswedan untuk membentuk partai sendiri karena jelas selama ini kan masalah Anies itu dia bolak-balik gagal maju itu kan dan bukan bolak-balik ya baru sekali ini gagal maju dan pada Pilpres kemarin nyaris tidak dapat tiket karena dinamika politik dan praktek-praktek politik sandra yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini kan mestinya jadi pelajaran berharga dan potensi Anies itu kalau memang betul ya, para pendukungnya militan kan sangat besar. Setidaknya itu kalau di Jakarta kita mendapati pendukung Anies Baswedan itu mencapai 41,06%. Ini kita mengacu pada pilkada kemarin. Kalau untuk seluruh Indonesia itu memiliki 24,95%, ya 25%. Tapi saya mesti ingatkan semua ya bahwa angka-angka itu kita bisa pastikan pasti lebih tinggi karena kecurangan politik yang luar biasa pada Pilpres kemarin. Jadi potensinya besar kalau itu suara Anies tadi itu bisa kemudian mobilisasi dalam sebuah partai dan karena itu kemudian pada Pilpres yang akan datang itu Anies tidak akan kesulitan untuk mendapatkan tiket karena
selain popularitas dia yang tinggi, kalau ini terus bisa dipertahankan, dan kemudian dia juga punya partai yang bisa bargaining dengan partai-partai lain untuk membentuk koalisi. Jadi selain kemarahan Anda ini sekarang ini ditumpahkan kepada rezim Jokowi, kemarahan ini eh, karena rezim Mulyono begitu ya, banyak yang menyebutnya sekarang itu menyebabkan Anies itu gagal maju pada pilkada. Dan ini energinya dalam jangka panjang itu mesti disalurkan ke cara yang lebih positif. Karena bagaimanapun juga sistem di Indonesia sekarang ini, demokrasi kita hanya memungkinkan mengusung orang itu kalau untuk level presiden itu ya saya kira ini adalah partai-partai politik ya. Kalau kalau untuk level gubernur itu ya mungkin calon independen masih bisa. Tapi kalau sudah tingkat nasional calon independen saya kira sangat berat di Indonesia. Begitulah situasinya hari ini. Eh, buat Anda semua yang masih patah hati, ya wajar saja. Silakan dilanjutkan perasaan itu, melankolisme itu. Tapi jangan terlalu lama ya. Harus segera move on. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.